Shalom semua. Saya adalah salah satu orang yang gemar menonton atau membaca autobiografi dari orang-orang berpengaruh. Senang rasanya bisa mengetahui bagaimana cara tokoh-tokoh tersebut berpikir, cara mereka mengambil keputusan, dan terutama approach yang mereka ambil ketika dihadapkan dengan masalah. Salah satu sosok yang saya kagumi jelas adalah Tuhan Yesus. Saya sangat amazed dengan cara Yesus menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi 2000 tahun yang lalu. Ketika Musa butuh jalan keluar dari kejaran Firaun dan tentaranya, Tuhan belah lautan. Saat ia sedang di sebuah pesta dan pesta tersebut kehabisan anggur, dia adakan mujizat merubah air menjadi anggur. Saat menghadapi 5.000 pengikut yang harus diberi makan dengan suplai yang sangat minim sebanyak 5 roti 2 ikan, Yesus membuat mujizat dengan memecah-mecahkan roti dan ikan, mencukupkan bahkan berlebih 12 bakul. Approach Yesus terhadap suatu masalah adalah membuat mujizat. Saya semakin kagum ketika menyadari bahwa yang Tuhan lakukan untuk setiap problem tidak pernah ala kadarnya, melainkan selalu melampaui apa yang bisa dilakukan manusia. Namun tanpa saya sadari, terkadang saya menempatkan Tuhan sebagai sekedar tokoh yang saya kagumi cara berpikirnya. Sama seperti tokoh-tokoh berpengaruh yang saya baca atau tonton atau biografinya. Saya catat dan saya ingat-ingat karakter atau nilai-nilai baik yang bisa saya aplikasikan dalam hidup saya. Bukan sebagai sosok yang saya kenal secara pribadi. Mungkin juga tidak jarang life happens, problems keep coming. Sehingga Tuhan menjadi sosok yang sangat jauh, unreachable. Tuhan menjadi sosok yang hanya ada di cerita-cerita sekolah minggu dan berhenti menjadi nyata dalam hidup saya. Catatan pembelajaran sosok Tuhan juga mungkin jadi tidak berguna karena tidak applicable di situasi yang sedang saya hadapi. Bukan hanya sosoknya, tapi mungkin saya juga ragu akan kemampuan Tuhan membalikkan situasi atau membuat mujizat. Di mata saya semuanya hanya dongeng belaka. Padahal Tuhan bukan legenda yang cuma ada di cerita-cerita Alkitab. Bukan hanya tokoh yang kita tidak kenal sama sekali dan hanya bisa dipelajari. Tokoh berpengaruh yang satu ini beruntungnya adalah Bapa kita sendiri yang sangat nyata dan sangat dekat. Tuhan yang rela mati buat saya dan saudara, yang memberikan Roh Kudus sebagai bentuk penyertaannya sehari-hari yang bisa kita ajak berbincang-bincang lewat doa-doa kita. Begitu juga dengan kemampuannya untuk membuat mujizat dalam hidup kita. He has been doing it all the time. Pasti Tuhan mampu juga melakukannya dalam hidup kita. Memang di waktu-waktu krisis akan sulit untuk bisa membayangkan ada sosok yang jauh lebih besar dari kita dan memegang seluruh hidup kita. Mungkin gunung yang kita hadapi rasanya terlalu tinggi untuk bisa kita daki dan lewati. Tapi kenyataannya memang kita tidak akan pernah mampu mendaki gunung itu sendirian tanpa ada Tuhan sebagai penyelamat kita. Memang harus Tuhan yang pindahin gunung itu atau membawa kita terbang ke puncak gunung. Ingat, approach Tuhan Yesus adalah melakukan hal yang di luar nalar kita. Seperti yang ditulis di Efesus 3 ayat 20 hingga 21.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya berdoa, semoga di hari ini iman kita terus bertumbuh dan semakin mendekat lagi ke Tuhan. Amin.